Alhamdulillah, hadirin jemaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah, Ummul Kitab. Kita niatkan pahala hadiahkan kepada para guru-guru kita, khusus kepada musannif, dengan berharap barokah daripada ilmu dan ketakwaan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita bisa dikumpulkan bersama beliau pada hari kiamat. Ila hadratin Nabi dan Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أولياء المقربين وعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة الشيخ الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى رضي الله تعالى عنه. شاور الله لهم الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita Akidah Sifat 20. Ini kita sudah masuk ke pembahasan sifat ketiga, Baqaun. Sebelum kita mulai, tiang ingatkan kembali bahwa sifat Allah yang 20 niki punya derajat sifat niki. Ada 4 derajat sifatnya. Ada namanya sifat nafsiyah, ada namanya sifat salbiyah atau salabiyah, ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Nafsiyah satu, yaitu wujud, satu aja dia. Kemudian salbiyah 5, dari qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat. Itu sifat salbiyah namanya, sifat pembersihan atau penyucian Allah agar tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian ada 7 lagi, dari kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifatun qa'imatun bidzatillahi ta'ala, sifat yang nempel langsung pada diri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang 7 terakhir, dari qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu disebut sifat ma'nawiyah, sifat sebutan bagi zat yang memiliki sifat kudrah atau iradah dan seterusnya. Allah itu punya sifat kudrah, maka disebut qadirun. Allah punya sifat berkehendak, maka disebut muridan. Allah punya sifat ilmu, maka disebut aliman. Allah punya sifat hayyun, sifat hidup, maka disebut hayyun, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sifat yang ketiga, yang derajat sifatnya ke sifat yang kedua, yaitu sifat salbiyah, sifat penapian, pembersihan. Yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allumu alim tadhakkur tadhkir nafa wal intifa ifada wasifada wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Baqaun, baqa artinya kekal, maka mustahil dihubungi Adam, mustahil didahului dengan ketidakadaan, mustahil akan berakhir. Itu maksudnya akan terjadi perubahan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patuh bagi mukmin, sikap seorang mukmin meyakini bahwa ia ingat bahwa ia akan mati, supaya boleh banyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Baqaun artinya sifat kekal. Jadi Allah punya sifat yang namanya kekal. Kalau disebutkan dalam kitab ini, kekal artinya apa? Maksudnya kekal akan ada terus selama-lamanya, tidak akan pernah sirna. Itu namanya kekal. Akan ada terus, tidak akan pernah sirna. Kalau kemarin kidam itu adanya tanpa permulaan, wujuduhu bila ibtida, keberadaannya tanpa ada permulaan. Itu namanya kidam yang kemarin kita bahas, Dik Nabi Penembe. Kemudian kalau baqa ini, keberadaannya Allah itu akan kekal,
tidak akan pernah terjadi perubahan sampai kapanpun. Sampai kapanpun tidak akan pernah sirna, tidak akan mati, tidak akan berubah zat diri Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ada terus tanpa ada akhirannya. Wujuduhu bila intiha, adanya tanpa ada penghabisannya. Maka dalam Al-Quran banyak disebutkan hal-hal yang termasuk juga akan kekal ketika hari kiamat itu ada, diadakan atau dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebagian daripada makhluk-makhluk Allah itu tidak ikut hancur. Maka di sini harus kita bisa pahami, walaupun ada makhluk-makhluk Allah yang memang Allah tidak akan hancurkan kelak pada hari kiamat dan dia akan kekal, itu kekalnya benda-benda atau makhluk-makhluk tersebut aradi namanya. Dalam aradi ini kekalnya karena ada yang menjadikannya kekal, tidak hakiki. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Wa nufikha fis sur, ketika as-sur, tiupan sangkakala kiamat itu ditiup oleh malaikat siapa? Israfil. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, semua hancur. Man fis sama, apa yang ada di langit, wa man fil ardi, dan apa semua yang ada di bumi hancur ketika ditiup sangkakala pertama itu. Illa man sya'allah, kecuali yang tidak dikehendaki hancur oleh Allah. Kata para ulama ada 10 perkara yang tidak hancur kelak ketika hari kiamat itu. Tidak dihancurkan, dia akan kekal. Maka nanti kita jelaskan, jangan berarti kita pahami kekalnya benda-benda yang tidak dihancurkan di hari kiamat itu sama kekalnya Allah, itu sama enggak. Nanti kita jelaskan. Ada 10 perkara yang tidak akan ikut hancur kelak, termasuk sorga dan neraka. Ketika dihancurkan jagat raya ini, sorga neraka tidak hancur karena dia akan dikekalkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berbahasa, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang alladzina amanu, yang mereka beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal-amal kebaikan, lahum jannatun tajri, maka bagi mereka disediakan surga yang di bawahnya ngalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, abada, selama-lamanya. Termasuk juga yang kekal itu ruhnya kita ini. Ruhnya kita ini enggak mati, yang mati jasad. Ruh kita ini ketika dia diciptakan oleh Allah pertama kali, kemudian ditempatkan di perut ibu kita, kemudian dilahirkan di bumi, kemudian nanti dipindah lagi ke alam barzah, ke kubur, nanti di mahsyar, nanti di sirat, dan akhirnya ke surga dan kekal. Ruh kita ini kekal. Yang mati jasad kita. Termasuk juga yang kekal tulang ekor kita ini. Jadi ada di belakang kita ini tulang ekor namanya. Itu tidak dihancurkan oleh Allah, karena dari itu nanti kita kembali dihidupkan oleh Allah. Ada tulang ekor itu kecil kayak biji kedelai, itu nggak hancur dia. Setiap orang itu ada, tapi Allah rahasiakan, Allah simpan. Nah dari itu nanti kita diwujudkan jasad kita lagi. Maka nanti di surga itu bukan ruh saja yang menikmati keindahan surga, itu ruh dan jasad kita, sebagaimana di dunia ruh jasad kita capek-capek amal. Begitu juga ketika di neraka juga, yang bagian masuk neraka, yang merasakan panas neraka itu ruh dan jasad juga, sebagaimana kita maksiat di dunia dengan ruh dan jasad kita. Maka begitu juga di kubur juga, yang dapat nikmat kubur juga seperti itu, yang dapat siksa kubur juga seperti itu. Termasuk juga yang kekal itu arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, termasuk Lauhil Mahfuz, skenario alam semesta sampai kapan pun itu sudah selesai tulisannya. Dalam hadis Nabi sabdakan, innallaha kataba maqadir khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 500 am.
Allah sudah tetapkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam semesta ini sampai kapan itu yang gak ada batasnya itu sebelum alam ini diciptakan 500 tahun. Nah itu tempat ditulisnya oleh Allah itu akan kekal. Itu skenario alam semesta sampai kapan, sampai gak ada habisnya. Itu juga gak ikut hancur, dan banyak lagi yang lain. Nah, jangan sampai kita memahami bahwa kekalnya yang tidak dihancurkan oleh Allah di hari kiamat itu sama dengan kekalnya Allah. Nah, makanya ulama bagi ada namanya baqa hakiki dan baqa aradhi. Kalau baqa hakiki ya Allah itu sudah kekalnya itu akan selama-lamanya, maka harus kita bedakan. Jangan kita sebut kekalnya Allah itu akan ada selama-lamanya, salah. Yang akan ada selama-lamanya itu ya surga neraka itu. Kalau kita katakan Allah akan kekal selama-lamanya sampai situ, benar enggak? Benar atau enggak ini? Allah akan kekal selama-lamanya sampai kapanpun, sampai kapanpun akan terus ada, benar enggak? Itu yang benar kalau dinisbatkan kepada perkara yang Allah mau kekalkan. Kalau kekal bagi Allah itu Allah akan ada selama-lamanya dan tidak akan pernah sirna itu. Kalau yang kekal selama-lamanya itu surga neraka. Bisa juga sirna kalau Allah mau sirnakan. Tapi kalau kekalnya Allah akan ada selama-lamanya, tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah fana. Paham maksudnya ya? Nah, namanya kidam aradhi ya seperti surga neraka. Ini aslinya nggak kekal. Surga neraka ini yang bikin dia kekal, yang jadikan dia kekal itu Allah. Jadi kekalnya itu bukan karena zatnya, bukan karena dirinya surga itu akan kekal. Enggak, dia kekalnya karena Allah yang mau dia kekal. Kalau seumpama Allah mau hancurkan, hancur, tapi sudah sunnatullah Allah mau kekalkan. Beda dengan kekalnya Allah. Kalau Allah itu tidak ada penyebab, dia memang hakiki kekal. Maka bahasa kekal bagi Allah atau baqa bagi Allah itu yang pas, Allah akan ada selama-lamanya dan tidak akan pernah bisa sirna. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang selain Allah yang dikekalkan oleh Allah itu akan ada selama-lamanya toh. Bisa saja sirna kalau Allah mau. Paham maksudnya ya? Jadi seperti itu. Dalam artian Allah tidak akan berubah, tidak akan sakit. Jadi kekalnya itu bukan hanya kekal toh, tidak akan pernah terjadi perubahan pada diri Allah. Allah tidak akan jadi lemah, Allah tidak akan jadi tua, Allah tidak akan jadi sakit, Allah tidak akan jadi pikun, dan tidak akan pernah terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Tidak akan pernah terjadi. Beda dengan kita kan terjadi perubahan, semakin lama semakin tua, semakin tua yang akhirnya mati. Allah nggak seperti itu. Dari awal azalinya wujudnya Allah itu yang wajibul wujud tanpa ada permulaan, seperti itu adanya dan akan seperti itu terus sampai kapan? Selama-lamanya tanpa ada batas akhirnya. Jadi nggak akan pernah terjadi perubahan sedikit pun pada diri Allah. Tidak akan meningkat, Allah itu tidak akan menurun. Kalau Allah itu meningkat berarti pernah kurang sebelumnya. Kalau menurun berarti Allah lemah. Maka enggak ada nisbat dalam diri Allah itu perubahan. Wala dia meningkat wala Allah itu kekal, tidak akan pernah bisa berubah. Yang berubahnya kita inilah makhluk-makhluk ini yang diciptakan oleh Allah. Karena zat Allah itu tidak diciptakan, maka tidak akan pernah tersentuh yang namanya perubahan. Karena nggak diciptakan Allah itu, dia wajibul wujud. Nah yang diciptakan ini pasti akan terjadi perubahan. Kita ciptakan mic ini mungkin dulu awal-awal kita beli bagus, sekarang ini sudah mulai encok-encokan. Namanya makhluk itu seperti itu. Dulu kita masih bajang, kuat-kuat, mereka sekarang sudah mulai lemes-lemes. Itulah makhluk. Alam semesta ini dulu masih ketika Nabi Adam turun itu, alam semesta ini di bumi ini, alam semesta ini bersih, harum, steril. Karena perbuatan Qabil membunuh saudaranya itu, jadi mulai muncul penyakit-penyakit di dunia ini. Jadi seperti itu.
Makanya terjadi perubahan kalau yang selain Allah, apapun itu. Kita beli HP masih baru, lama-lama akan jadi error, rusak. Itulah makhluk. Beda dengan Allah. Allah itu nggak diciptakan, maka tidak akan pernah terjadi tersentuh yang namanya perubahan sedikit pun pada diri zat Allah. Makanya itulah Allah itu maha sempurna. Mustahil dihubungi Adam, maka mustahilnya yaitu mustahil bagi Allah akan terjadi keadaman atau akan terjadi kesirnaan bagi Allah. Bukan hanya sekedar sirna saja, Allah akan hilang, tidak akan menemui Allah itu kesirnaan, ketiadaan, kelemahan, kengantukan, kelaparan, kesakitan, itu tidak ada akan pernah terjadi pada diri Allah. Tidak akan menyentuh sedikit pun apa yang namanya kekurangan pada diri Allah. Bukan hanya sirna saja, Allah itu kekal, tapi lagu sesuai kadang ini lemah, urus dunia, tidak terjadi seperti itu. Begitu Allah itu enggak tersentuh yang namanya hal-hal kekurangan. Kalau terjadi sedikit kekurangan kepada Allah, berarti itu tetap dikatakan lemah. Kalau ada Tuhan kok punya sifat kelemahan, berarti bukan Tuhan. Namanya Tuhan itu mesti bersih dari sifat cacat, kekurangan apapun itu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa akan kekal wajhu rabbik, diri zat Tuhanmu, dzul jalali yang memiliki kemuliaan, wal ikram dan keagungan, jalali keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Jadi ketika alam semesta nanti hancur, yang akan kekal hanya diri zat Allah. Wajah itu maksudnya bukan wajah muka begitu. Nanti terbayang kepada kita, wah gembe beli mukanya Allah. Jadi nggak boleh memikirkan hal-hal. Makanya ini ada ayat-ayat yang namanya ayat mutasyabbihat. Jadi ayat mutasyabbihat, ayat-ayat yang serupa dengan apa yang kita punya. Seperti Allah punya muka, wajah kan wajah nih maksudnya. Ada juga yadullah. Nah ayat-ayat seperti mutasyabbihat, ayat-ayat seperti itu harus kita takwil dia, harus kita kembalikan ke ayat muhkam, ayat inti namanya. Kenapa harus kita kembalikan ke ayat muhkam, ayat inti, supaya adik terbersih, dek sampai pada padaan Allah kancemah makhluk. Padahal menerangkan wajah mesti akan terbayang muka no. Kalau muka Allah akan kekal terus beto awakna jadinya, beto naikna tahun buduan. Nah itu tidak boleh terbayang hal seperti itu untuk Allah itu. Berarti kecacatan. Kalau kita kan orang punya muka saja nggak punya kaki tangan kan ngebiru antu jadi. Allah seperti itu jadi. Makanya harus kita takwil, nggak boleh kita biarkan mana-mana seperti itu. Nanti tidak punya su'ul adab kita dengan Allah. Allah sudah katakan, fala tadribu lillahil amthal dalam Al-Qur'an. Dendek antum dendek ante pada wahai hamba-hambaku padaan aku, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kance makhluk-makhlukku. Dendek pihak permisalan aku nih marak makhluknya dendek. Maka ayat seperti itu kita kembalikan ke ayat inti namanya ayat muhkam. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sungguh Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu di alam semesta ini. Wa huwas samiul basir. Dalam surat apa namanya? Qul huwallahu ahad itu disebutkan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya itu apa? Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ya, kalau ada ayat-ayat seperti itu, Allah punya tangan, muka, itu harus kita kembalikan ke ayat inti. Inti itu apa yang tadi itu, yang dua itu inti itu. Bersih kita jadinya, enggak serupa-serupakan Allah dengan makhluk. Seperti yang tiang sampaikan, kalau misal ada seseorang, hei pulang, mau enggak saya samakan kamu dengan monyet? Oh, untuk milih baik. Kembali milih, monyet kan makhluk, anda masih makhluk pada makhluk, dia milih baik. Padahal sama-sama. Oh, dia dah. Kalau monyet gak mau, saya samakan kamu dengan orang gila yang suka telanjang, mau nggak? Oh, nggak mau saya orang normal. Kan sama-sama manusianya juga. Jadi sama-sama makhluk, sekarang sama-sama manusianya, nggak mau juga. Dan
begitu juga Allah Ta'ala. Kamu masih sama-sama manusiamu, sama derajatmu di sisi Allah, kamu nggak mau disamakan, apalagi disamakan dengan binatang. Nah, Allah yang maha sempurna, segala seginya sempurna, kok diserupakan dengan makhluk, apa enggak kurang ajar kan itu namanya. Nah, maka enggak pantas. Maka ayat-ayat mutasyabihat yang serupa-serupa dengan yang dimiliki makhluknya dalam Al-Quran itu harus kita kembalikan ke ayat-ayat inti atau ayat muhkam, yaitu laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah sedikit pun tidak serupa dengan apapun daripada makhluknya. Mafhum insyaallah ya. Supaya bersih kita punya hati, kita seperti hati nggak kita bayang-bayangkan, karena haram dosa besar kalau sampai kita memikirkan mengenai zat Allah. Kemudian maka patuh bagi mukmin mengiktikad bahwa ia ingat ia akan mati supaya boleh banyak istighfar dan bertaubat. Maka selepas kita tahu bahwa Allah ini maha kekal, tidak akan pernah terjadi perubahan dalam diri Allah, dan semua sifat-sifat Allah itu juga tidak akan pernah terjadi perubahan. Maka nanti di sifat ma'ani itu ada sifat qudrat, iradat, itu sifatnya Allah pun tak pernah ada terjadi perubahan, karena sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu zat, sifat Allah itu bukan makhluk, dia ada pada diri zat Allah. Jadi sifat Allah itu bukan makhluk dia, karena sifat itu bersumber dari diri. Maka sebagaimana Allah itu adanya tanpa permulaan, maka zat sifat Allah pun adanya tanpa permulaan, karena dia nempel pada diri zat Allah. Zat Allah akan kekal, maka sifat kudrah Allah tidak akan pernah terjadi perubahan. Sifat iradahnya, sama, basar, kalamnya, semua tidak akan pernah terjadi perubahan. Maka sifat salbiyah ini nanti membersihkan zat diri Allah dan sifat-sifat Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Maka patuh bagi kita seorang mukmin kalau sudah kita tahu bahwa Allah ini zatnya sempurna, tidak akan pernah sirna, akan kekal, tidak akan pernah ngantuk, sakit dan sebagainya. Maka bagi kita ini seorang mukmin hendaklah ia amat banyak mengingat yang namanya kematian, dengan memperbanyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Maknanya apa? Yang selain Allah itu pasti akan mati. Kita ini pasti akan mati. Yang kekal itu hanya zat diri Allah. Dulu ada makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia, asbab dia diciptakan dalam semesta, Nabi Muhammad SAW, itu pun gak lama di dunia. Maknanya kita semua akan mati, dan ketika mati nanti semua amal perbuatan kita ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, baik buruknya akan diproses oleh Allah. Maka kita diarahkan banyak ingat mati dan dibarengi dengan banyak istighfar dan bertaubat, karena yang hakiki akan kekal, yang tidak akan pernah mati itu hanya Allah. Nah, kita ini akan mati, maka sebelum kematian datang, maka hendaklah kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak insyaallah ya. Ya, karena selain kita ini tidak akan kekal, kita akan mati, dan hakikat kehidupan kita itu bukan di dunia. Mau sengsara mau bahagia itu bukan intinya di dunia. Mau sengsara yang sebenarnya atau bahagia sebenarnya itu kalau di akhirat. Kalau di akhirat itu bahagia sesungguhnya sudah, akan selamanya bahagia. Kalau di akhirat itu sengsara, celaka, di neraka ya neraka selama-lamanya. Kalau enggak disayangi oleh Allah untuk dimasukkan lagi ke surga. Dan ketentuan bahagia tidaknya kita di surga atau kita akan celaka di neraka itu di dunia ini sudah. Nanti di akhirat itu kita akan jadi ahli surga atau kita akan jadi ahli neraka itu penentuannya di dunia ini sudah. Yang 60-70 tahun waktu yang singkat yang Allah berikan kepada kita ini menjadi penentu untung tidaknya kita di kehidupan kekal nanti di akhirat yang kekal abadi itu. Nah, maka gimana kita gunakan waktu-waktu kita ini untuk perbanyak dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ini singkat.
maka gunakan sebanyak-banyaknya untuk berbanyak bekal untuk kehidupan yang kekal itu. Jangan sampai kita sentuh namanya maksiat. Seumpama jatuh ke dalam maksiat, jangan lali-lali dalam bertobat dan cepat bertobat dan beristighfar. Kalau enggak, dosa-dosa inilah yang menyebabkan kita terseret ke dalam kehinaan kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Maka sikap kita sebagai mukmin itu harus kita sadar kita ini akan mati. Yang hanya kekal itu Allah, dan harus kita tahu bahwa selepas mati inilah penentu nanti di sini. Kita akan mati ini terus selesai masalah kita, enggak selesai masalah kita terus enggak ada urusan lagi, enggak. Bahkan mati ini mulai permasalahan kita akan hadapi yang namanya alam barzah, kubur. Ini ke alam kubur ini enggak tahu kita berapa lama. Ini dari Nabi Adam sampai sekarang masih dalam barzah ini nunggu. Kalau yang dalam nikmat bahagia, kalau dalam siksa sengsara. Dan alam kubur adalah awwalu manzilatan min manazilil akhirah, awal persinggahan dari persinggahan akhirat. Kalau dikubur selamat, insyaallah nanti selanjutnya akan selamat. Kalau dikubur sengsara, ya ketika di akhirat nanti di mahsyar di surga akan sengsara. Maka perlu kita persiapkan diri kita, insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi kita pernah sabdakan juga, yamutul mar'u ala ma asha wa yub'atsu ala ma mata. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah menurut keadaan hidupnya. Berembe keadaan hidupnya biasa tegawe ngono anten mati. Lamun biasa ngaji, biasa salat berjamaah, biasa dalam kebaikan-kebaikan, insyaallah kemungkinan besar mati dalam keadaan seperti itu. Namun kebiasa lale maksiat, insya Allah mati juga dalam keadaan seperti itu. Karena orang itu akan mati menurut kebiasaan yang dia buat. Maka hati-hati kita, jangan biasakan amalan-amalan kejelekan, keburukan. Banyak kebaikan, dimanapun kebaikan kita buat, maka nanti mati kita dalam seperti itu. Dan akan dibangkitkan menurut keadaan matinya. Kalau matinya dalam keadaan cekek botol, matinya dalam keadaan menyuri, dalam keadaan maling, dalam keadaan zina, dalam keadaan maksiat, mati nanti dibangkitkan dalam keadaan begitu juga. Orang yang syahid fisabilillah itu sampai terpotong keluar darahnya, maka nggak boleh kita mandikan itu orang mati syahid itu. Langsung kita langsung kita tanam dengan pakaiannya itu. Karena nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Kalau seperti sahabat Hamzah misal terpotong-potong, nanti bangkitnya akan terpotong seperti itu. Dan baunya itu, darahnya akan harum yang membuat iri orang-orang di pada mahsyar itu. Ini bau apa begitu harum? Ternyata bau darahnya orang yang syahid itu. Diganti dengan kemuliaan oleh Allah. Maka tidak boleh kita kalau ada orang syahid fisabilillah banyak darahnya dimandikan, nanti hilang itu, karena itu jadi kemuliaannya kelak dia akhirat. Begitu juga kalau orang mati dalam keadaan zina misalnya, bangkit kubur dalam keadaan zina, bagaimana malunya begitu banyak orang. Maka kita hati-hati, maka biasakan saja dalam kebaikan supaya harapan kita, hadis Nabi, yamutul mar'u ala ma asha, orang itu akan dimatikan menurut keadaan hidupnya gimana hari-harinya, ngaji, berjamaah, buat kebaikan, maka insyaallah kemungkinan besar dia akan mati dalam keadaan seperti itu, insyaallah ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah senantiasa pilih kita terus dalam kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Cukup insyaallah. Mungkin ada yang ditanyakan. Paham ini maksudnya? Dipahami insyaallah. Mungkin ada yang ditanyakan. Sila ketua. Masih ada waktu, belum azan, montong belum azan. Lebih paham tapi ini ya, sedikit kita pahami. Kalau nggak paham nanti bisa dilihat di rekamannya itu. Memang sengaja tiang rekam di mana-mana, yang buat kajian tiang rekam. Kenapa? Karena kajian akidah ini dia jarang dibuka. Kalaupun dibuka kajian sifat 20 tapi enggak, kadang cuman sekedar dibahas-bahas wujud, artinya ada tok, jarang dibahas detail-detail itu. Makanya
Kadang kalau kita dengar sekali agak-agak belum paham, bisa nanti dibuka di rekamannya supaya bisa diulang lagi tadi apa, sehingga sedikit banyak kita bisa paham. Jadi media-media seperti ini tergantung penggunaannya. Dalam usul fikih itu al-wasilah hukmul maqasid. Wasilah ini hukumnya menurut kegunaannya. Kalau HP ini kita gunakan untuk kebaikan, membantu perjuangan agama Allah, jadi pahala. Tapi kalau HP kita gunakan untuk main game saja sampai lupa waktu, apalagi sampai nonton yang enggak jadi dosa. Sama seperti pisau. Pisau ini tergantung kegunaannya. Kalau pisau kita berikan ke ibu-ibu, kadang jadi potong sayur, bermanfaat. Kalau kita kasih ke perampok, dia akan gunakan bacok orang. Jadi wasilah namanya. Televisi, HP, pokok media ini semua wasilah semua. Itu akan mendatangkan manfaat mudarat bergantung niatnya. Kalau penggunaannya dalam maksiat, ya akan jadi dosa. Kalau penggunaannya dalam kebaikan, media dakwah akan menjadi sarana kebaikan. Insyaallah ya. Tergantung niatnya, apa kita gunakan media-media tersebut. Kalau positif akan jadi amal jariah kita, nanti kita tunai di akhirat selepas mati kita. Tapi kalau gunakan untuk maksiat, ya akan menjadi musibah buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Boleh? Ya. Masih isya belum? Sambil kita tunggu azan ya. Ada 10. Yang ringkasnya ya surga neraka itu 2. Kemudian ruh kita ini, ruh ini kan tidak mati, pindah-pindah saja dia. Kemudian tulang ekor kita, arsy juga, lauhil mahfuz juga itu. Dan ada lagi 10 jumlahnya, yang bisa ingat cuma 7 aja. Intinya itulah yang akan dikekalkan. Jadi yang sebut itu supaya kita tidak samakan nanti. Kan Ustadz surga kekal juga, Allah juga kekal. Nah, harus kita bedakan. Ada namanya kekal aradhi, ada namanya kekal hakiki. Surga neraka kekal karena dikekalkan oleh Allah. Kalau kekalnya Allah itu hakiki, memang zat Allah itu kekal tanpa ada sebab akibat, enggak ada. Memang kekal sejatinya. Nah, itu. Makanya bahasa kita untuk kekalnya Allah itu tidak boleh akan kekal Allah selamanya, enggak cukup. Yang pas Allah akan kekal selamanya dan tidak akan pernah sirna. Sirna itu ya mati juga sirna, sakit, lemah itu namanya sirna. Apapun tidak akan menyentuh Allah. Nah, surga neraka kekal saja dia. Kalau mau sirna bisa, kalau Allah mau. Sumpah Allah mau kan sirna, kan kena surga, ya akan sirna karena dia diciptakan surga neraka. Nah, Allah ini enggak diciptakan, maka kekalnya hakiki. Mafhum insyaallah ya. Ada lagi? Cukup insyaallah ya. Ya. Seperti yang kemarin yang sebutkan kan al-mawjudat arba'atu aqsam. 4 perkara yang diwujudkan itu. Ada yang wujud awal, ada yang ada di awal, ada yang ada di tengah, dan akan ada selamanya. Itu Allah. Allah ini ada di awal tanpa diciptakan, di tengah dia ada, dan akan ada selama-lamanya. Ini zat diri Allah. Kemudian ada yang tidak ada di awal, ada di tengah, dan akan terus ada. Di awal dia tidak ada, di tengah dia ada, diciptakan, dia ada, kemudian akan kekal. Itulah surga neraka yang 10 tadi. Di awal tidak ada karena dia diciptakan. Nah, kemudian ada yang tidak ada di tengah, ada di awal, dan akan sirna, tidak ada di akhir. Ya, kita ini manusia, kita tidak ada di awal, ada di tengah, dan nanti kita akan mati. Dan ada yang tidak ada di awal, tidak ada di tengah, dan tidak ada selama-lamanya. Ya, perkara mustahil itu tidak akan pernah ada. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa memahami ilmu-ilmu yang kita kaji ini, supaya tambah kita kenal Allah, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.